Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast, kembali kita berjumpa dan masih bersama saya Haslawati yang akan selalu menyajikan yang terbaik untuk Anda, tentu di media informasi edukatif, kreatif, dan inspiratif. Iya, media podcast Malabi Kemenak Mamuju kali ini akan menghadirkan lagi sosok yang luar biasa untuk Anda, dan ini tamu spesial pemirsa. Beliau adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Iya, namun sebelumnya pemirsa berbincang saya terlebih dahulu akan menyapa beliau dulu ya. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Oh iya, selamat datang di studio kami Pak. Kali perdana Pak berkunjung ke studio? Baru pertama kali. Oh iya, Alhamdulillah, semoga ada kesan yang baik ya Pak ya. Terima kasih iya. atas undangan. Baik. Pak, ini kita bincang-bincang nih Pak masalah haji sehubungan dengan tupoksinya Bapak ya sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Iya, sebenarnya sih banyak yang kedengaran di luar ini Pak. Apakah itu berita simpang siur atau apa? Yang jelasnya itu yang sering berkumandang di telinga kita loh Pak. Ini bukan di mulut yang berkumandang tapi di telinga loh Pak ya. Terkait dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat tentang pengaturan berhaji Pak. Seperti apa itu loh Pak? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada host telah diundang di podcast Malabi ini untuk menyampaikan informasi dasar terkait penyelenggaraan ibadah haji. Di kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju ini. Saya anggap bahwa podcast ini merupakan media yang sangat efektif sekali. Penyambung komunikasi Pak. Ya betul, untuk memberikan informasi kepada masyarakat kita. Karena terus terang saja bahwa pengetahuan atau pemahaman masyarakat kita ini tentang berhaji ini masih sering kita dengarkan suara-suara yang berkembang di suara sumbang di masyarakat kita tentang haji itu bisa diatur-atur. Bisa diatur-atur. Saya tekankan melalui kesempatan ini bahwa haji memang itu diatur, tetapi tidak diatur-atur. Tidak diatur-atur. Ya, itu beda itu. Tapi tidak diatur, untuk mengatur gitu tetapi ya. tidak diatur-atur. Itu beda pemaknaannya itu. Iya, betul. Nah, diatur itu haji itu adalah regulasi. Regulasi. Semua yang ada di haji itu berkaitan dengan pendaftaran, berkaitan dengan pembatalan, pelimpahan, sampai kemudian pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, pemberangkatan itu semua memiliki regulasi. Regulasi. Jadi tidak diatur-atur. Tidak diatur-atur. Semua. Dan sebenarnya haji itu ya diatur tapi tetapi penekanannya tidak diatur-atur. Saya sering menyampaikan kepada masyarakat kita bahwa ketika Bapak Ibu mau mendapatkan informasi yang akurat, silahkan datang ke Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Nah, itu yang sering saya sampaikan. Tolong jangan mencari informasi di tempat-tempat umum, misalnya di acara bisa dikategorikan hoas loh Pak ya. Di pasar, di mana saja. Tetapi ketika Anda ingin mendapatkan informasi yang akurat, silahkan datang. Kami insya Allah dengan senang hati akan memberikan pelayanan terkait informasi-informasi yang masyarakat kita butuhkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya kembali bahwa berhaji itu tadi saya kembali bahwa berhaji itu diatur tetapi tidak diatur-atur. Maksudnya seperti ini. Banyak masyarakat kita kemudian beranggapan bahwa ada kemudian orang yang mendaftar, belakangan mendaftar kemudian bisa berangkat secepatnya. Keduluan lagi berangkat. Iya, duluan berangkat. Inilah kemudian yang menjadi informasi hoax di masyarakat kita. Dan selalu saya tekankan bahwa tidak ada pengaturan tentang pemberangkatan jamaah haji. Tidak ada diatur-atur. Maksud saya tidak ada diatur-atur. Semua itu kemudian sudah ditentukan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Agama, ditentukan oleh pusat. Kemudian kami yang ada di kabupaten kota, di Kemenak Kabupaten Kota itu hanya menjadi pelaksana dari apa yang kemudian disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi list nama-nama jamaah kemudian itu yang muncul itu sudah ditentukan memang. Nah, tugas kami di kabupaten adalah memberikan informasi nama-nama tersebut kepada masyarakat kita. Jadi tidak ada pengaturan-pengaturan bahwa ini kemudian bisa diberangkatkan lebih awal, semuanya
harus sesuai dengan nomor porsinya. Oh ya, Tidak ada. sesuai. Ada yang bisa berangkat, memang juga ada yang bisa berangkat kemudian lebih awal itu, tetapi itu melalui pelimpahan. Pelimpahan. Jadi biasa masyarakat kita kaget, kenapa kok tiba-tiba tetangga saya kemudian ini berangkat sementara saya duluan mendaftar. Oh gitu ya. Nah, itu harus diketahui oleh masyarakat kita bahwa ada di berhaji itu, di regulasi berhaji itu ada namanya pelimpahan porsi. Iya. Pelimpahan porsi itu terjadi ketika kemudian yang bersangkutan misalnya meninggal, kemudian dia limpahkan porsinya, dan secara kebetulan yang bersangkutan berangkat itu kemudian bisa dilimpahkan kepada Yang anaknya berhak, yang berhak sesuai dengan regulasi yang gitu ada. ya. Dan itu bisa berangkat secepatnya itu. Itu memiliki alasan Bapak ya. Ada alasan tertentu sesuai dengan regulasi yang ada. Iya. Ternyata haji itu diatur tapi bukan diatur-atur. Bukan diatur-atur, Betul, tidak ada luar pengaturan. biasa. Betul. Baik Pak, kita lanjut lagi nih. Ini kan ada istilah ramalan lansia ini Pak. Ya. Ya apa sih sebenarnya itu ramalan lansia Pak? Apakah usia yang diramal atau apanya ini loh Pak? Oh ya silakan. Begini. Ya. Jadi haji ramalan lansia itu saya perlu sampaikan bahwa pemerintah kita ini melalui Kementerian Agama Republik Indonesia ini melihat bahwa jumlah jamaah lansia yang ada di Indonesia ini semakin tahun semakin bertambah. Bertambah ya. Semakin tahun semakin bertambah. Jadi tidak ada target umur loh Pak ya tentang pendaftaran haji ini. Tidak ada. Jadi kalau untuk pendaftaran ada, pendaftaran haji itu orang bisa mendaftar itu untuk berhaji itu berumur 12 tahun. 12 tahun. Berangkat 18 tahun. Tetapi untuk haji ramah lansia ini adalah pemerintah kemudian memberikan kuota 5% dari total jumlah kuota yang ada di Indonesia. Iya. Nah, itu sebagai bentuk mengapresiasi bagaimana kemudian supaya lansia kita ini dapat diberangkatkan. Dapat diberangkatkan. Tetapi satu bahwa kemudian lansia yang diberangkatkan ini itu tidak ada pendamping. Tidak ada pendamping. Karena kenapa? Pemerintah kita melihat jika kemudian ini setiap lansia yang berangkat kemudian ada pendamping, masing-masing lansia ada pendamping, maka ini akan mengurangi kuota reguler yang ada. Oh gitu ya. Itu akan mengurangi kuota reguler yang ada. Karena pendampingnya harus dikategorikan juga sebagai pendaftar. Betul? Ya, maka pendamping itu kemudian itu akan mengambil jatah reguler. Itu sebenarnya. Jadi disinilah bahwa haji itu ramah lansia, kemudian haji itu berkeadilan. Disinilah letak keadilannya. Betul, seperti itu kondisinya. Jadi banyak kemudian warga kita, masyarakat kita yang bertanya, saya ini Pak umur 70 tahun, saya sampaikan bahwa di berhaji itu umur 70 tahun itu masih dikategorikan itu masih belia. Oh gitu. Iya, di Kabupaten Mamuju sendiri ini umur lansia yang diberangkatkan itu ada 89 tahun, kemudian yang paling tinggi 101 tahun. Kita bisa bayangkan bahwa umur 70-65 tahun itu masih muda kalau dalam hal berhaji. Kalau dalam hal berhaji. Jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat kita supaya tidak ada kemudian simpang siur informasi bahwa ada memang regulasi yang mengatur seperti kita di Kabupaten Mamuju ini kita mendapatkan kuota kemarin itu 19. Jadi 19 jamaah lansia kemudian yang kuota 50%. Kuota 5% itu tetapi tidak diatur secara proporsional berdasarkan jumlah kuota yang ada di kabupaten, tetapi ini akan kembali ke kuota provinsi dengan melihat jumlah lansia yang ada di provinsi tersebut. Jadi Mamuju mendapatkan jatah 19 orang untuk jamaah lansia kita ini kemarin ini, alhamdulillah kita mendapatkan jatah 19. Sementara di kabupaten lain mungkin ada yang lebih karena jumlah lansia mereka lebih banyak dibandingkan dengan Mamuju. Seperti itu. Baik Pak Haji, kita lanjut lagi nih. Kalau menurut Pak Haji ini bagaimana minat masyarakat di Mamuju ini untuk menunaikan haji di Tanah Suci? Ya, kalau persoalan minat saya pikir ini hampir semua kita ini. Hampir semua kita ini. Hampir semua kita ini memiliki minat yang luar biasa sekali untuk menunaikan ibadah haji. Salah satu impian terbesar itu adalah bagaimana caranya supaya kita bisa berhaji. Itu dia. Dan ini bisa dilihat dari antusiasme masyarakat kita. Banyak masyarakat kita kemudian yang belum sebenarnya baru mendaftar berapa tahun, itu sudah datang bertanya di kantor. Oh gitu ya. Kapan saya berangkat Pak? Kami memberikan bahwa itu akan berdasarkan nomor porsinya, dan perlu diketahui bahwa di Kabupaten Mamuju ini waiting list yang ada ketika kita mendaftar sekarang itu adalah 27 tahun. 27 tahun. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita mendaftar sekarang maka kita harus menunggu ini saya berbicara dalam kondisi normal ya. Kondisi normal kita menunggu selama 20 tahun yang 27 tahun yang akan datang. Iya.
Mungkin di dalam penantiannya itu 20 tahun Pak Haji bisa saja terjadi ada qudratullah ya. Di sini terjadi pelimpahan porsi. Betul. Iya, tapi kira-kira pelimpahan porsinya kepada yang berhak siapa sih? Jadi begini, jadi regulasi yang ada terkait dengan pelimpahan porsi itu jangan sampai kita beranggapan bahwa pelimpahan porsi itu seenaknya saja dilimpahkan kepada siapapun. Lagi-lagi ada aturan. Lagi-lagi ada regulasinya. Jadi terkait dengan itu, yang pertama yang saya sampaikan, alasan orang melimpahkan porsi itu karena dua. Yang pertama karena sakit permanen. Dan sakit permanen ini harus dibuktikan surat keterangan dari rumah sakit. Oh ya, dari rumah sakit. Bahwa yang bersangkutan ini adalah sakit permanen. Kemudian baru kita bisa proses di kantor, khususnya di seksi haji. Kemudian yang kedua adalah meninggal dunia. Jadi hanya dua kondisi alasan yang kemudian orang bisa melakukan pelimpahan porsi. Yang pertama itu tadi sakit permanen, kemudian yang kedua meninggal dunia. Nah sekarang siapa yang berhak menerima pelimpahan itu? Itu dia. Jadi ketika misalnya ada yang melimpahkan porsinya, apakah dia dalam keadaan sakit permanen atau dalam keadaan meninggal, maka dalam regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu yang berhak menerima pelimpahan porsi itu hanya 6 orang atau 6 kriteria. Yang pertama ayah, ibu, yang kedua ibu, yang ketiga suami, yang keempat istri, yang kelima anak kandung, yang terakhir saudara kandung. Itu jadi hanya 6 orang yang berhak menerima pelimpahan porsi. Jadi tidak sembarang, jangan sampai kita akan limpahkan misalnya ke manakan, kita limpahkan ke anak tiri, tidak bisa, karena ini harus anak kandung, tidak bisa. Jadi tidak sembarang. Jadi seperti itulah regulasinya. Jadi saya tadi di awal menyampaikan bahwa haji itu diatur tetapi tidak diatur-atur. Semua memiliki regulasi dan kita selalu berpedoman kepada regulasi itu. Insyaallah. Saya tertarik ini Pak Haji dengan pelimpahan porsi, di mana ketertarikan saya dengan pelimpahan porsi terhadap anak ini. Jadi kalau seumpama seseorang ini tidak jadi berangkat haji, suaminya tidak, istrinya tidak, ya ada kendala begitu, ada qudratullah dari Allah, ada qudrat ini, tapi dia ingin melimpahkan kepada anak, tapi dia tidak memiliki anak. Apakah boleh anak kandung begitu ya, anak sambung? Nah, dia tidak ada anak kandung, tapi pelimpahannya bisa nggak sama anak sambung ini, Pak Haji? Seperti ini. Jadi saya kembali lagi ke regulasi bahwa yang berhak menerima pelimpahan porsi tadi hanya 6. Hanya 6. Jadi kita berbicara anak kandung, anak tiri tidak boleh. Anak tiri tidak boleh, anak sambung tidak boleh. Yang jelas anak kandung, saudara kandung, suami, istri, ayah, ibu, itu. Jadi kalau tidak ada ini anak kandungnya, yang ada anak tiri, terus dilimpahkan kepada siapa dong Pak Haji? Di haji itu ada 2. Kalau tidak bisa dilimpahkan kepada siapapun itu dibatalkan. Oh, dibatalkan. Ya, dibatalkan. Jadi yang bersangkutan bisa menerima kembali uangnya secara utuh. Dikembalikan tanpa kurang sampai serpun, tidak ada. Jadi insya Allah setelah diurus di kabupaten, kemudian kabupaten rekomendasikan kemudian ke ini melanjutkan menindaklanjuti sampai kemudian kepada BPKH. Insya Allah uangnya kemudian dananya yang digunakan untuk setoran haji di awal itu akan kembali secara utuh di rekening yang bersangkutan. Bukan masuk di Kementerian Agama, tetapi masuk di rekening yang bersangkutan. Tidak mentok di Kementerian Agama. Tidak ada uang tapi yang dikembalikan lagi. Kalau di Kementerian Agama. Kalaupun ada kabar-kabar burung di luar sana itu jangan dipercaya, hoax ya. Dan selalu saya sampaikan di setiap kesempatan, baik itu pelaksanaan manasik, bahwa jangan selalu mencari informasi di tempat-tempat umum, tetapi masuk di kantor, insya Allah kami akan memberikan pelayanan informasi yang baik. Betul. Baik Pak Haji, ini luar biasa pembicaraan kita kali ini. Termasuk saya ini sudah banyak memahami, oh ternyata haji itu diatur tapi tidak diatur-atur. Luar biasa. Ya. Dan Pak Haji, ya waktunya kita untuk berpisah ini. Tapi dengan harapan kedepannya nanti bisa kita bertemu lagi, tentu di studio ini dengan momen yang lain, tema yang lain, ya kan Pak Haji ya. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Haji Sudarman SAG MM, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Dan pemirsa, saatnya saya Selawati akan tarik diri dari hadapan Anda. Semoga pertemuan kita kali ini senantiasa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam pisah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.